Salam, selamat siang bagi kita semuanya. Salam, puji nama Tuhan. Seberapapun kita yang hadir di siang hari ini, kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Izinkan saya meminta Bapak Ibu Saudara yang ada duduk di belakang untuk memenuhi kursi yang ada di tengah, supaya teman-teman saudara yang akan datang pun mereka bisa langsung berada di belakang saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara, untuk kita mulai ibadah kita di siang hari ini. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa, kita menyerahkan ibadah di siang hari ini untuk Roh Kudus yang memimpin ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kita di siang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur sudah memasuki ibadah di siang hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang hadir di saat hari ini. Biar kiranya Tuhan yang memberikan segala kelimpahan bagi setiap kami yang hadir di siang hari ini. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang datang berkumpul sehati untuk mengangkat pujian syukur di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus tetap ada di tempat ini. Tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa darah domba Allah. Dan biarlah kiranya dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memimpin di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk terima kasih Tuhan.
saat hari ini, di siang hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Balut setiap hati kami dan biarlah Roh Kudus mengambil alih Amin. di hati kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Saat hari ini kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kami undang anak-anak generasi-generasi penerus akan gereja ini untuk kita bersama-sama mendoakan mereka, untuk bersama-sama pengurapan Allah turun atas setiap generasi ini. Kasih. Haleluya. Mari kita arahkan tangan kita untuk mendoakan anak-anak generasi Yeremia. Bapa Surgawi, aku menyerahkan ke dalam tangan. Dan aku percaya pada waktu menumpangkan tangan atas mereka, mereka boleh mengenapi janjimu, rencanamu atas mereka. Engkau sudah memilih mereka sebelum engkau merajut mereka dalam kandungan, dalam rahim ibu mereka. Dan Engkau sudah meletakkan dasar kekuatan atas lawan-lawan mereka, Tuhan Yesus. Dan aku percaya juga Engkau sudah mempersiapkan kehidupan mereka. Takakashena kaya bakashaka. Mereka pun juga boleh menjadi bagian orang yang mengalami pengangkatan pada waktu nafiri Allah yang berbunyi. Mereka merupakan mempelai-mempelai-Mu Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar mereka masuk dalam kebenaran firman-Mu. Secara khusus Tuhan, tuntun mereka Tuhan Yesus. Hari ini setiap mereka Tuhan, Kau bawa belajar mengenai kebenaran firman. Dan setiap saat Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita katakan pujian ini bersama-sama. Mari kita selalu merenungkan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kami kau dengar Tuhan, maniskan
Biarlah kami dapat menikmati hari-hari kami. Ajari kami untuk kami dapat menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Sehingga kami menjadi pribadi yang bijaksana. Layak di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami berdiri di hadapan Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Yesus yang luar biasa. Yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya di tempat ini akan terjadi suatu revival yang besar. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Engkau sudah tunjukkan itu kepada hamba-Mu. Ini adalah tugas kami Tuhan. Untuk menopang gereja-Mu ini. Ya Rabakara namanya Shikididikaya. Menopang hamba-Mu, menopang gereja-Mu. Ini bukan proyek manusia, tapi Tuhan yang berkarya. Ira bakara namanya Shikididikaya. Ira bakara namanya Shikidibikini makara. Sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari segalanya. Mampukan kami tetap melekat kepadamu. Tanpa kelekatan itu kami tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan. Oh Ramaya Shikidibikaya Nakara Ladadabayasi. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus setiap anak-anakmu yang hadir di siang hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah. Oh terima kasih Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Katakan itu pada dirimu Bapak Ibu Saudara. Jiwaku melekat Ini sebagai doa kita di siang hari ini. kepadamu Tuhan. Yakin dan percaya Betapa ku Tuhan selalu ada bersama dengan merindukanmu. kita. Oh, Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. atas setiap kami yang percaya kepadamu. Jiwaku melekat Amin, amin. kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Mari saudara, Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Mari kita angkat tangan, kita angkat tangan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu melingkupi kami. Kebaikan-Mu terus menyertai hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang hadir siang hari ini Bapa, kami mau beribadah kepadamu, kepada Allah satu-satunya, menuju keselamatan hanya melalui Engkau. Dan kami terlalu yakin dan percaya kasih-Mu yang melimpah atas kami, keselamatan yang Kau berikan pada kami, membawa kami menjadi mempelai-mempelai Kristus yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ketika kami hadir dalam ruangan ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua semata-mata karena kebaikan Tuhan yang terus ada dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap keputusan yang kami buat dalam 1 minggu belakangan ini Bapa. Itu semua Tuhan yang mengajarkannya pada kami. Roh Kudus-Mu mengingatkan kami, menasehati, mengajar kami. Terima kasih Yesus. Siang hari ini Bapa, jemaat-Mu yang hadir, membawa pergumulan mereka, membawa beban sakit penyakit mereka, membawa keputusasaan mereka, patah hati mereka, keretakan hubungan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hadir dalam ibadah yang mengandung janji Allah, janji yang tidak akan pernah, selalu akan tergenapi dalam nama Yesus. Amen. Kami bawa segala hal dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan siang hari ini, yang sakit disembuhkan, yang putus asa mendapatkan jawaban, kekuatan, peneguhan dari Tuhan. Amin. Pemulihan datangnya dari Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Bukan kebetulan kami ada di gereja ini. Engkau tetapkan kami. Bahkan Engkau telah tetapkan orang tua rohani bagi kami. Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu angkat tangan. Angkat tangan-Mu, berkati Bapak dan Ibu Gembala kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat berlimpah, kebijaksanaan berlimpah bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kekuatan, kesehatan melimpah bagi hamba-hamba-Mu ini. Hikmat yang datangnya dari Tuhan. Semua keputusan yang baik yang berasal dari Engkau ada pada hati dan pikiran hamba-hamba-Mu ini Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Intimidasi iblis dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasanya. Biarlah hamba-Mu ini tetap ada dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan hamba-Mu ini lakukan dalam rumah rohani ini, biarlah ia melakukannya dalam takut akan Tuhan. Tuhan akan terus menyertai engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan akan memberikan engkau perisai, melindungi jalanmu dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga besarnya ditolong sama Tuhan. Menjadi surat terbuka bagi banyak orang. Memberkati banyak orang. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk Ibu Gembala kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan untuk Ibu Gembala kami. Amen. Jika hari ini Engkau izinkan, Engkau sampaikan isi hati-Mu padanya. Biarlah dia juga boleh menyampaikannya pada kami. Dengan kalimat yang sederhana, kami boleh mengerti, kami boleh mengingatnya, kami melakukannya dalam hidup kami, dan kami membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Yesus. Dia menjadi seorang ibu bagi kami semua. Amen. Ibu dalam rumah tangganya, Amen. istri yang terbaik, tiang doa dalam rumahnya. Dalam rumah rohani ini Bapa, Engkau berkati hamba-Mu ini. Amen. Engkau berkati. Engkau berkati. Kami berdoa Tuhan, kerinduan Bapak dan Ibu Gembala, Tuhan berikan. Tuhan jawab seturut dengan waktu-Mu Tuhan. Engkau berkati Kak Nari. Engkau berkati Kak Daniel.
Dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan ada keturunan-keturunan ilahi yang akan lahir dalam nama Yesus. Itu akan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Kak Tio dengan semua talenta yang ia punya. Berkati Bapa. Jadikan ia berkat. Lewat tangannya, nama Tuhan dimuliakan. Lewat pemikirannya, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk Kak Ides dalam nama Tuhan Yesus. Anak muda ini dipakai sama Tuhan secara luar biasa. Roh puji-pujian turun atasnya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan yang sudah mereka berikan kepadamu. Lewat pelayanan mereka di rumah rohani ini. Terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur untuk semua pengerja yang ada. Tuhan, kami bekerja bukan melayani manusia, tetapi melayani Engkau, Allah yang hidup. Jemaat-Mu yang hadir siang hari ini Tuhan. Mereka memuji dan menyembah Engkau, Allah yang hidup. Bukan Allah lain yang mati. Kami bersyukur untuk keluarga besar GBI House of Worship Families. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau berikan kami kesempatan mengalami kedahsyatan bersama dengan Tuhan. Lewat rencana relokasi gereja kami ini Tuhan Yesus ke lantai LG. Kami tahu berkat-Mu tidak pernah berkeputusan. Kalau Engkau yang telah memulai relokasi ini Bapa, kami tahu. Kami juga akan mengakhirinya dengan Engkau dan kami keluar sebagai pemenang Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Pemenang bukan orang-orang yang tidak pernah kalah, tapi pemenang adalah orang-orang yang tidak akan pernah menyerah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu turun atas gereja-Mu ini. Kami perkatakan tanggal 28 Juni kami akan beribadah di tempat yang baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang akan mencukupkan semuanya. Pekerjaan yang sedang berjalan di bawah, dalam nama Tuhan Yesus. Tukang-tukang yang ada, mandor yang ada, arsitek, insinyur, apapun yang mereka lakukan, bagian-bagian yang mereka lakukan dalam relokasi pembangunan gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri yang menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah melalui banyak hal. Bagian-bagian kami sudah kami lakukan melalui banyak program untuk pembangunan gereja kami. Kami minta Tuhan terus campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pada harinya nanti kami akan memuliakan Engkau. Kami akan bersukacita karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tanggal 17 besok kami akan merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-15. Tahun boleh berganti tapi berkat Tuhan terus ada. Amin. Bahkan berlimpah untuk gereja kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pada akhirnya Tuhan, kami akan menutup doa kami dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, jemaat Tuhan. Lebih keras lagi. Haleluya, kita percaya Allah kita adalah Allah yang perkasa, amin. Tak tertandingi kuasanya, amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama jemaat Tuhan. Haleluya.
pada siapa kau bandingkan? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi Allah kita. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi, amin, dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita sekali lagi, jemaat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, pada siapa? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Angkat tanganmu, katakan, sungguh tak tertandingi, yeah. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Ia adalah Allah yang perkasa, amin. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan, katakan, sungguh, sungguh, amin. Setara denganmu. Hanya Yesus terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu. One more time, katakan, sungguh tak tertandingi. Oh, tak ada yang setara denganmu Yesus. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Sama-sama katakan, kerajaanmu kekal. Haleluya. Kita percaya Dia Bapa yang kekal, berkuasa selamanya, Raja mulia. Amin. Amin. Katakan, Raja mulia. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
Kami sujud di hadapan-Mu menyembah. Sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Angkat tanganmu, katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Amin. Yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Sekali lagi tarikan pujian ini. Amin. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Oh, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Amin. Surga bumi menyembah-Mu, bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Bagi Raja yang kekal, amin. Haleluya, sekarang kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Bersukacita, amin. Meskipun kita agak panas sedikit ya, tapi kita tetap mau berapi-api memuji menyembah nama Tuhan, amin. Karena kita percaya adalah Allah yang perkasa, ya Allah yang kekal. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji menyembah nama-Mu, kami juga diberkati, kami juga diberikan kekuatan. Kami yang datang dengan letih lesu, kami datang dengan hati bersedih. Ketika kami bernyanyi memuji menyembah nama-Mu bersama-sama, kami bersukacita, amin. Sukacita yang baru turun Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau pulihkan hati kami dengan kasih-Mu. Engkau bentuk kami dengan tangan-Mu Bapa, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami katakan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar kami menjadi ciptaan, biar ku menjadi ciptaan baru. Bebas, bebas dari semua yang jahat.
serupa dengan gambar-Mu. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Inilah permintaan kami, inilah yang kami mau Tuhan, untuk Engkau pulihkan kami. Mari bersama-sama katakan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Kekudusan-Mu memenuhi. Ya Tuhan, Tuhan ini rinduku. Ubah kami, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bagaikan emas yang murni, bentuk hati, sucikan kami selalu Tuhan. Biar kami menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Ubah hati kami, ubah hatiku seperti hati-Mu Tuhan. Kudus berkenan, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu ya Tuhan. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kami datang dengan sikap hati yang menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Allah pemilik kehidupan kami. Allah yang merancang dan menguasai hidup kami sepenuhnya. Kami datang dengan hati yang menyembah, meninggikan Engkau, memuja Engkau Tuhan. Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang mau menundukkan hati pikiran kami di bawah kaki Tuhan. Biar hanya Tuhan yang kami perhatikan. Biar hanya perintah Tuhan yang kami dengar. Dan kami akan simpan dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus bersama-sama dengan kami sepanjang ibadah kami Tuhan. Sehingga kami pulang dengan membawa berkas-berkas ilahi dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Saya menyapa kita semua yang ada di tempat ini dan juga yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Haleluya, puji Tuhan. Baik,
Bapak Ibu Saudara apa kabar siang hari ini? Luar biasa, haleluya puji Tuhan ya. Ada satu acara di satu stasiun televisi di Indonesia ya. Tapi juga di beberapa negara yang lain ya. Acara itu seperti mencari satu chef yang menjadi juara. Ya, saya tidak akan sebutkan namanya, ya. Tapi pasti Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tahu, ya. Itu luar biasa, satu ajang kompetisi di mana dicari satu orang anak muda. Kebanyakan yang mengikuti itu anak-anak muda, ya. Itu mencari juaranya, siapa yang paling piawai di dalam mengerjakan tugas-tugasnya di dapur. Ya, di dapur acara tersebut. Ya, kenapa saya membuka dengan satu acara tersebut? Karena kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana kita mengolah resep hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada buku resep di gambar itu ya. Bagaimana kita mengolah resep hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini ada banyak resep yang kita hadapi. Bukan hanya resep masakan. Ya, seperti dalam ajang lomba tersebut ada banyak resep yang harus dipraktekkan oleh para peserta lomba. Dan itu ada serunya bagi yang menonton termasuk saya. Seringkali saya belajar, oh ternyata itu bisa dibuat seperti ini. Oh ternyata bumbunya tuh yang benar seperti ini. Oh ternyata memasaknya tuh seperti ini. Oh ternyata membersihkannya seperti ini. Oh ternyata memotongnya tuh seperti ini. Ada banyak pelajaran yang bisa saya dapat juga. Ya, ada banyak resep yang ada di dalam kehidupan kita yang kita hadapi. Bukan hanya para wanita. Sekarang ini banyak chef yang pria. Ya, betul? Bahkan saya lihat di dalam ajang kompetisi tersebut dari 3 juri yang 2 itu pria, yang wanita hanya 1. Dan dari beberapa episode yang berjalan ya itu banyak kali yang juara itu anak-anak muda kaum pria. Jadi bukan hanya kaum wanita kalau bicara resep ya Bapak-bapak ya. Ya, ini juga bicara kepada bapak-bapak ya, bagaimana kita mengolah resep. Nah, tapi saya bukan mau bicara mengenai resep masakan kali ini, karena saya tidak jago masak. Yang jago masak ada di sini ya, banyak. Ya, saya tidak jago masak, tetapi saya mau bicara mengenai resep hidup. Bukan sembarang kehidupan, tapi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang mau katakan yes? Yes, ya. Kita mau belajar bagaimana dari kita tahu dulu apa itu resepnya dan bagaimana kita mengelolanya dengan benar. Sehingga kehidupan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kita akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, para chef-chef tersebut tidak sembarang masak. Kenapa? Karena dia mau karena mereka dituntut supaya hasilnya bisa dinikmati oleh penilainya. Tidak boleh juga sembarang masak resep yang ada. Tidak boleh sembarang olah karena hasilnya harus bisa dinikmati oleh banyak orang. Begitupun juga dengan resep yang satu ini. Kita nggak boleh salah. Yang pertama kita mau belajar apa yang harus kita pahami di dalam resep kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu bahan utamanya dulu. Bahan utama dari kehidupan, resep kehidupan yang takut akan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah takut akan Tuhan. Jadi ini adalah bahan utamanya. Kalau kita ingin membuat satu masakan, maka kita harus tahu bahan utamanya itu apa. Yang menjadi fokus itu apa. Yang akan diolah secara fokus kita adalah bahan utamanya adalah ayam atau daging atau ikan atau sayur atau apa. Kita harus tahu bahan utama dari resep kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan adalah takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama kita akan baca bersama-sama. Mazmur 112 ayat yang pertama kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi ini adalah bahan yang utama. Bagi resep kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, bahan utamanya adalah takut akan Tuhan. Amin. Karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat dan pengetahuan tentang yang Maha Kudus.
adalah pengertian. Jadi yang pertama-tama kita harus pahami bahwa kita harus memiliki bahan pokok yang utama, yaitu takut akan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih itu takut akan Tuhan? Slide berikutnya. Takut akan Tuhan itu apa? Yang pertama adalah menghormati Tuhan. Bisa agak diperbesar kakak? Ya. Menghormati Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20 dasar ayatnya. Kita mau baca bersama-sama. Yang di belakang bisa membaca ayat tersebut. Kalau belum bisa silakan dibuka Alkitabnya. Ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Menghormati Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi takut akan Tuhan, pengertian yang pertama adalah menghormati Tuhan. Pahami dulu ya. Ini adalah bahan utama. Jadi harus ada. Ya, bahan utama itu harus ada untuk kita olah. Takut akan Tuhan harus kita miliki. Tapi seperti apa takut akan Tuhan? Yang pertama, menghormati Tuhan. Apa maksud dari menghormati Tuhan? Ayat ini sudah membukanya bagi kita. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ini dipercayakan tubuh jasmani oleh Tuhan. Saya mengatakan dipercayakan oleh Tuhan. Bukan punya kita sendiri. Yang paham katakan yes. Oleh karenanya kita harus pelihara dengan benar. Kita harus pergunakan dengan benar sesuai kehendak pemiliknya. Betul? Betul ya? Seperti kita ketika kita mempercayakan sesuatu barang kepada anak kita atau kepada orang kepercayaan kita untuk dia pergunakan. Kita kan inginnya dia pergunakan dengan benar, betul? Supaya tidak rusak. Betul? Supaya bisa mencapai apa yang dituju dari penggunaan barang tersebut. Begitupun juga dengan Tuhan kita. Ketika Tuhan mempercayakan tubuh jasmani ini kepada kita, maka Tuhan mau kita pergunakan dengan benar di hadapan Tuhan. Amin. Artinya apa sih Bu menggunakan tubuh dengan benar? Bertanggung jawab. Kita tidak menodai kepercayaan Tuhan. Kita tidak menggunakan tubuh ini untuk melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Seperti orang yang tadi dipercayakan alat oleh kita. Kita kan maunya mereka tidak salah dalam menggunakannya. Mereka menggunakannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemilik alat tersebut. Juga dengan kita. Apa yang ada dalam tubuh kita? Panca indera kita. Mulut, mata, betul? Ya, kulit kita, alat peraba. Ya. Kemudian ada banyak macam lagi yang lain. Yang Tuhan inginkan, apa yang kita lihat, biarlah kita jaga kekudusan Tuhan tetap ada. Apa yang kita dengar, biarlah kita jaga kekudusan Tuhan. Apa yang kita perkatakan, kita jaga ada kekudusan Tuhan di situ. Kita tidak boleh sembarangan lagi melakukan apa yang kita ingini, apa yang kehendak kita ingini, apa yang manusia kita ingini. Dikatakan dalam 1 Korintus 6 tadi dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita ini sudah dibeli oleh Tuhan dan lunas dibayar. Tuhan tidak berhutang. Artinya apa? Tuhan punya kuasa atas tubuh kita. Amin. Sehingga kita tidak lagi bisa mengatakan mau-maunya saya dong Tuhan. No. Tuhan sudah lunas membeli kita dengan darahnya yang kudus. Kan ada lagu zaman saya masih sekolah minggu tuh. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku gitu ya. Artinya apa? Hidup saya ini bukan punya saya lagi, tapi punya Yesus. Kita nggak boleh sembarangan menggunakan telinga kita, mata kita, mulut kita, anggota tubuh kita
untuk melakukan segala sesuatu yang mendukakan hati Tuhan bagi sesama kita. Mendukakan hati Tuhan melalui perbuatan kita di tempat-tempat yang tersembunyi sekalipun mata Tuhan itu melihat. Amin. Amin. Di tempat-tempat yang tersembunyi, anak-anak muda, orang tua, hati-hati. Tubuh kita sudah lunas dibayar. Bukan milik kita sendiri. Tetapi kita sedang dipercayakan. Ketika firman ini saya sampaikan, firman ini juga mengingatkan kepada saya. Hati-hati, hati-hati. Menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan artinya kita menjaga kekudusan hidup kita. Memakai kehidupan kita, tubuh kita ini untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan mempermalukan Tuhan. Ini tipis ya bedanya ya. Mempermuliakan dengan mempermalukan Tuhan. Hati-hati. Dia sudah menderita yang luar biasa. Yesus sudah berkorban dengan luar biasa bagi kita. Apa balasannya? Apakah kita mau mempermalukan Tuhan atau mempermuliakan Tuhan? Kan lucu ya kalau ada bilang begini, oh dia kok seperti itu ya, bolak-balik kelakuannya gak bener. Ih najis kelakuannya, oh pantesan dia orang Kristen sih makanya begitu. Nah, hati-hati. Kan yang kita rindukan adalah, oh dia menjaga kehidupannya dengan benar. Oh dia pengikut Kristus. Oh pantesan dia ada pengikut Kristus. Makanya dia seperti itu. Kan seperti itu yang kita inginkan. Betul? Betul? Bukan sebaliknya. Jadi kembali lagi. Bahan utama dalam kehidupan kita adalah takut akan Tuhan. Bahan utama resep kehidupan yang benar, yang berkenan di depan Tuhan adalah takut akan Tuhan. Bagaimana kita mendengar? Hati-hati dengan mendengar. Bapak Ibu seringkali kita mendengarkan siaran televisi hari-hari, apalagi hari-hari ini. Begitu banyak orang yang menghujat. Begitu banyak orang-orang yang menghujat. Begitu banyak orang-orang yang menghujat pemerintah yang ada. Kalau kita terus-menerus mendengarkan hal itu, kita nggak menjaga diri dengan benar, maka itu akan merasuk dalam hati dan pikiran kita. Hati-hati. Hati-hati. Maka ketika kita bicara dengan sesama kita, yang keluar itu adalah yang seperti itu. Pemerintah kita emang gak bisa dipercaya. Pemerintah kita begini begono. Kan gitu ya. Alih-alih mendoakan pemerintah, yang ada malah menghujat pemerintah. Hati-hati dengan telinga kita. Hati-hati juga dengan mata kita. Apa yang kita lihat. Kita harus menjaga kekudusannya. Karena firman Tuhan mengingatkan kita pada siang hari ini. Permuliakan Tuhan melalui tubuhmu. Mulut kita, hati-hati dengan mulut kita. 2-3 orang berkumpul bergosip, bukan. 2-3 orang berkumpul berdoa. Ya, bukan bergosip, haleluya puji Tuhan. Berikutnya, ya, menghormati Tuhan artinya apa? Takut akan Tuhan artinya apa? Mengutamakan Tuhan. Nah ini ayat kesukaan Pak Gembala. Ya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti kalau gitu kita belum pernah dikasih. Kita sudah dikasih, kita sudah diberi. Tapi firman Tuhan ini mengatakan, mengingatkan kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan, akan ditambahkan. Artinya sudah pernah diberi belum? Sudah. Tapi ketika hidup kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka Tuhan katakan akan ditambahkan. Wow, keren Tuhan kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Prioritas utama kehidupan kita adalah Tuhan Yesus, bukan diri kita.
Jangan menjadikan diri kita sebagai pusat kehidupan kita. Tapi biarlah Tuhan menjadi pusat kehidupan. Kalau diri kita jadikan pusat kehidupan, maka yang namanya kekhawatiran itu akan menjadi pusat kehidupan kita, pusat perhatian kita. Maka kita akan lupa dengan pertolongan Tuhan, kita akan lupa dengan kuasa Tuhan, kita akan lupa dengan janji Tuhan, kita akan lupa dengan kasih Tuhan. Berpusat hanya kepada kekhawatiran kita. Maka kita akan loyo, kita akan layu. Dan kita akan, kalau orang bilang, wes bablas angin ini. Kita akan terus makin menjauh dari Tuhan. Kita mau menjadikan Tuhan Allah kita sebagai pusat kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau fokusnya itu adalah kita, maka apapun yang menjadi ambisi pribadi kita, itulah fokus kehidupan kita. Apakah jabatan, apakah kekayaan, itu akan jadi fokus kehidupan kita. Kalau kita fokusnya bukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau fokusnya kepada diri kita, maka hati-hati. Apa yang menjadi fokus kehidupan kita, itulah menjadi fokus kita. Bukan lagi Tuhan. Kebutuhan kita, ambisi pribadi. Tujuan hidup kita adalah kerajaan Allah. Amin. Firman ini mengingatkan kita, kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tujuan yang utama harusnya adalah Allah. Bukan yang lain. Bukan manusia. Makanya firman Tuhan kan ingatkan kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Maupun juga orang lain, manusia yang lain. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya apa sih? Mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Ketika kita berjumpa dengan masalah, kita larinya kepada Tuhan. Amin. Bukan lari kepada orang lain dulu. Orang yang kita pikir bisa menolong kita pikir bisa membantu kita, bisa membela kita. No, lari kepada Tuhan dulu. Amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya, takut akan Tuhan adalah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita baca sama-sama Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah-perintahnya. Jadi takut akan Tuhan adalah kita mengikuti segala perintah Tuhan. Jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Ibu-ibu kalau di pasar boleh menawar ya. Tapi kalau dengan Tuhan, perintah Tuhan jangan ditawar Bu ya. Jangan kebablasan ya. Ikut aja, manut aja. Tuhan suruh bilang A ya kita lakukan A. Tuhan katakan lakukan B, kita lakukan B. Sekalipun mungkin kita gak paham sebelumnya. Lakukan saja. Maka kita akan melihat sesuatu yang besar. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, dalam ketaatan kepada Tuhan. Yang berikutnya yang keempat, takut akan Tuhan adalah menjauhi dosa. Bisa kebaca ya? Kita baca sama-sama yuk. Amsal 8 ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Membenci, saya suka kata ini. Membenci kejahatan. Bukan hanya kita pahami menjauhi dosa atau menjauhi kejahatan. Tapi membenci artinya tak ada tempat bagimu di bagiku. Bukankah kita kadang-kadang begitu kan? Aku benci dia. Benci katanya gitu kan. Kalau benci kita gak mau deket-deket. Betul apa betul? Kalau benci gak ada tempat bagi dia dalam hati kita. Betul apa betul? Betul. Tapi kita anak Tuhan gak boleh membenci. Ya haleluya puji Tuhan. Ya. Itu termasuk kejahatan, termasuk dosa. Ya, makanya kita harus membenci dosa.
Kita harus tidak ingin berdekatan dengan dosa, bahkan tidak ada tempat dalam hidup kita untuk dosa. Jadi takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ini bahan utama yang harus kita punya. Takut akan Tuhan. Jangan salah. Karena kalau bahan utamanya salah, apapun bumbunya, sekalipun mengolahnya mungkin kita benar, hasilnya tidak akan benar. Ini bahan utama. Bahan utama itu kita harus pahami, kita harus miliki, kita harus punya. Supaya kita benar nanti hasilnya. Jadi bahan utamanya adalah takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Setelah kita memiliki bahan utama, apa yang kita butuhkan di dalam mengolah bahan utama tersebut? Yang kita butuhkan adalah slide berikutnya. Ya, bumbu. Setelah kita punya bahan utama, maka kita harus memiliki bumbu. Betul? Betul ya? Kalau ada bahan utama, kita nggak punya bumbunya, akan jadi apa itu nanti? Betul Bu Desi? Ya. Harus punya bumbu. Nah bumbunya itu apa? Buah roh. Bumbunya adalah buah roh. Coba kita buka dari Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-22, 23. Sudah ada di buku catatan di situ. Tapi enggak kelihatan kali Kak Erik atau Kak Lasro. Kelihatan? Oke, kelihatan kata Pak Gembala di depan. Di belakang kebaca? Kebaca. Puji Tuhan. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah bumbu yang harus kita punya, yang harus ada pada kita untuk kita bisa mengolah resep kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan sudah kita miliki. Roh kita sudah dibangun. Melalui doa, firman Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan mau lebih lagi, yaitu apa? Kita bumbuin dengan bumbu yang benar. Kasih, sukacita. Ada kan bumbunya itu, coba Kak Lasro dilihatin Bang. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita harus bumbu, kita harus punya. Kita harus beri kerohanian yang sudah dibangun. Takut akan Tuhan. Kita harus lengkapi, kita harus sempurnakan. Karakter Kristus yang ada di dalam buah-buah roh. Bu, kasih, iya sih kasih. Saya sudah berusaha mengasihi suami saya sedemikian rupa. Tapi mana buktinya? Ada seorang ibu yang berkata kepada saya, ini bentuk ketaatan kepada suami. Suami menyuruh saya minum dulu ya. Puji Tuhan. Ya, kasih. Saya mengasihi suami saya. Ya, full. Ya, pokoknya benar-benar full deh, gitu kan. Tapi mana dia membalas? Dia nggak membalas kasih saya. Sedikit pun tidak. Malah dia berbuat seolah-olah saya ini sampah di hadapannya. Dia berbuat seenak-enaknya sendiri. Kasih. Kasih yang kita miliki bukan kasih manusia. Tapi ini karakter Allah, ini karakter Kristus. Sehingga kasih yang ada adalah kasih surgawi. Amin. Kasih yang walaupun tetap kita disakiti. Walaupun kasih kita gak berbalas. Bukan pantun sih jadi gak berbalas. Walaupun kasih kita gak berbalas.
Tapi yang namanya kasih surgawi tetap kita memberikan kasih. Amin. Kalau tadi pagi Pak Robson bilang dilempar batu karena kita punya kasih surgawi, kita lempar bunga. Sekali, dilempar batu lagi 2 kali, kita lempar bunga gitu kan. 3 kali dilempar batu, kita lempar bunga sama vas-vasnya tapi. Enggak ya, enggak. Tetap kita lempar bunga ya. Puji Tuhan ya. Itu kasih surgawi. Yang walaupun, kasih itu kasih yang walaupun kasih surgawi. Bukan kasih manusiawi. Karena kalau kasih manusiawi itu ada batasnya. Ada banyak bahan bumbu di situ. Ya, kalau kita lihat. Tetapi kita mau belajar sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Mana bisa Bu saya melakukan itu? Bisa. Kalau kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau kita menyertakan Tuhan. Bu, tapi bagaimana saya bisa mengasihi orang yang sudah membohongi saya. Orang yang sudah menipu saya. Orang yang sudah merugikan saya. Kasih surgawi itu mengampuni. Kok enak banget mengampuni. Saya sudah berapa juta dirugikan oleh dia. Bawa dalam doa. Maka Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberitahukan kita cara-cara yang benar di mata Tuhan. Tuhan akan mengembalikan itu bagi kita. Sekalipun itu tidak kembali. Seperti yang kami alami beberapa kali. Sekalipun itu tidak kembali. Tapi Tuhan tetap memberikan damai sejahtera bagi kami. Tuhan menggantikan dengan sesuatu yang berbeda. Itu kalau kita mau mempraktekkan firman Tuhan. Yang ajaib akan terjadi. Mukjizat Tuhan akan terjadi. Amin. Jangan kita ragu untuk melakukan firman Tuhan. Tadi ya, takut akan Tuhan. Kita melakukan kehendaknya. Mengasihi, sukacita. Kemudian apalagi damai sejahtera. Tetap ada sukacita surgawi. Sekalipun berkali-kali ku terjatuh. Mungkin gitu, ini lagunya agak beda sedikit ya. Berkali-kali Tuhan tolong. Betul? Betul? Sehingga tetap ada sukacita. Sekalipun kita di dalam lembah kekelaman. Tuhan tetap menyertai kita. Kalau kita takut akan Tuhan sudah kita miliki. Maka ketika kita berjalan untuk menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Di dalam karakter Kristus ini. Maka segala kelemahan kita Tuhan tahu. Dan Dia yang akan memampukan kita. Tahap demi tahap Tuhan menyertai kita. Kita akan terus belajar dibangun dalam kasih, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kesabaran, dalam kemurahan, dalam kebaikan, dalam kesetiaan, dalam kelemah lembutan, dalam penguasaan diri. Oh puji Tuhan, haleluya. Dulu loh ya, dulu. Sejak SD, SMP, saya ini kalau berkelahi bukan dengan perempuan, tapi dengan laki-laki. Percaya gak Pak? Body kayak saya ini, muka kayak saya kalau berkelahi dengan laki-laki. Perempuan gak kelas. Ya. Dengan laki-laki. Pun kalau fisik pun juga saya ladenin. Walaupun saya mungkin kalah secara kekuatan. Waktu SD saya ingat sekali tuh. Saya berantem dengan namanya Irwan. Saya gak tahu apakah masih ada orangnya beliau. Itu teman berantem saya itu. Sering kali dalam seminggu tuh 2-3 kali berkelahi. Secara fisik. Itu kelas SD. Dan saya berkali-kali kalah. Karena dia laki-laki, saya perempuan, kekuatannya lebih kuat dia. Kalau udah kalah saya mungkin nangis, pulang nangis gitu ya. Lalu dia datang diantar oleh kepala sekolah. Minta maaf kepada saya. Kenapa kok sampai kepala sekolah ngantar dia ke rumah? Karena saya juara kelas. Ya punya nilai lebih gitu ya. Tapi ya itu, dulu tuh saya penguasaan dirinya itu 0. Gampang marah, gampang tersinggung. Luar biasa. Atau SMP, anak laki-laki saya tarik bajunya ke atas begitu. Saya tendang, saya lempar kursi. Wah itu jahat banget dulu saya. Penguasaan dirinya 0. Waktu SMA bagaimana? Berantem? Enggak lah, malu lah. Udah gadis ya SMA. Tapi mulut saya ini pedas. Sampai ada seorang kawan, dia sakit 1 bulan, tidak masuk sekolah.
Ketika dia masuk sekolah, kita tanya, sakit apa sih lo gini. Iya sakit gara-gara gue diomongin sama Ai. Ya panggilan saya Ai waktu di SMA. Hah? Gara-gara omongan gue? Iya lo gak sadar kan lo ngomong pedes banget sama gue. Sakit gue. Sampai akhirnya sakit secara fisik. 1 bulan gak masuk sekolah. Dan masih ada yang lain lagi. Tersinggung banget sama saya. Mulut saya ini tajam sekali. Pedes banget. Gak ada penguasaan diri. 0. Nah Bapak Ibu, tapi Tuhan membawa saya, mengajar saya, membentuk saya. Kesabaran saya juga, bagaimana Tuhan mengajar saya. Satu lagi, saya baru ingat, waktu ujian SMA. Ujian SMA itu saya belajar di ruangan atas, kamar saya di atas, ada ruangan sendiri buat belajar gitu. Ayah saya luar biasa membuatkan kamar untuk belajar. Itu ada jendela nako di sebelah sini. Dulu masih ada jendela nako ya. Sekarang saya nggak tahu ada apa enggak. Di luar sana itu anak-anak SMP mungkin ya. Pasang petasan. Dar der dor. Marah kan saya. Saya buka nako, saya teriak. Berisik, pergi. Gitu kan. Saya nggak berpikir bahwa saya begitu kan makan merusak konsentrasi saya kan. Udah sekali, 2 kali. Dar der dor. Ada lagi. Saya teriakin lagi, masih lagi pasang petasan. Saya turun ke bawah. Saya ngapain ke bawah? Saya ambil senapan ayah saya. Ayah saya nyimpen senapan angin di lemarinya. Saya ambil, saya keluar rumah, saya kokang, saya bilang pergi gak lu? Kabur dan gak balik-balik lagi. Itu dulu saya jagoan. Jagoan apa? Jagoan neon ya. Ya penguasaan dirinya 0. Penguasaan dirinya 0. Tapi ketika saya kenal Tuhan, Tuhan mulai kikis hal itu. Enggak langsung hilang, namanya karakter ya. Secara perlahan tapi pasti Tuhan mengikis saya. Ya. Kadang-kadang masih suka timbul emosi seperti itu. Ya. Sok jagoannya tuh masih suka timbul. Tetapi Tuhan katakan penguasaan diri. Ya. Kesabaran, ya. Kemurahan hati, kebaikan. Itu juga Tuhan terus bentuk kita. Kesetiaan terhadap apa? Terhadap pasangan kita, terhadap janji kepada Tuhan. Kesetiaan terhadap janji yang pernah kita buat. Kesetiaan itu pun juga harus kita latih di dalam kehidupan kita. Kita punya kerohanian yang sudah dibentuk, takut akan Tuhan. Tapi kita juga harus mau dibentuk dalam karakter kita. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah bumbu resep kehidupan yang berkenan. Tapi memang jujur tidak mudah. Namun ketika kita menjalani proses ini, yang Tuhan inginkan kita mau melibatkan Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami kesukaran atau stagnasi, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, dialah yang akan memberikan kemampuan, kekuatan. Ayo jalan lagi, jangan putus asa, ayo jalan lagi, jangan putus asa. Ya, kadang-kadang mau menyerah rasanya dalam pembentukan Tuhan. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, kita punya kekuatan yang baru. Amin. Kalau kita bisa maju bukan karena kekuatan kita, karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kalau kita bisa berhasil bukan kemampuan kita, tapi karena ada Tuhan di dalam kita yang kita libatkan bersama-sama yang memampukan kita. Amin. Itu kita harus paham dengan benar. Dalam keluarga itu ujian kesabaran itu luar biasa. Dalam pelayanan ujian rendah hati itu luar biasa. Satu kali ada seorang pengerja tempat ini berkata begini, wah ibu gembala di gereja saya itu luar biasa mau mengutin sampah katanya gitu. Lah saya bilang, loh saya ini kan cuma hamba. Betul? Jadi mengutin sampah itu ya biasa, saya ini hanya hamba. Betul? Jadi gak merasa bahwa oh saya istri gembala, saya harus dilayani, saya harus begini, saya harus begitu. Enggak, saya ini hanya hamba. Saya mau sampaikan satu hal kesaksian. Beberapa tahun yang lalu ketika Pak Gembala mengembalakan di sebuah gereja. Tahun 97 mulai mengembalakan.
Tahun 98 saya melahirkan Ides. Saya istri gembala. Ya, suami saya bapak gembala di gereja tersebut. Waktu saya melahirkan, tidak ada satupun jemaat apalagi pengerja yang tengok saya. Wah, tapi di situ Tuhan katakan kamu ini hamba. Oh hamba, gak boleh nuntut kayak gitu-gitu, kita ini hamba. Betul? Hamba. Gak ada yang nengok saya loh, saya melahirkan. Mungkin kalau sekarang orang melahirkan kita nengokin rame-rame gitu kan. Yang bukan ibu gembala aja tengok, apalagi ibu gembala kan gitu. Tapi saya udah gak melahirkan lagi ya. Ya, tapi saat itu gak ada yang tengok saya. Saya melahirkan Ides itu gak ada. Tahun 98. Tapi di situ sejenak itu ego saya muncul ya. Ya ampun, gue melahirkan gak ada yang perhatian sama gue gitu kan. Manusia. Tapi Tuhan berkata, kamu hanya hamba. Gak boleh nuntut apa-apa. Dan Tuhan mau setiap kita belajar. Ya, belajar memiliki karakter Kristus. Rendah hati. Memiliki kerendahan hati, kesabaran. Ya. Itu perlu sekali kita belajar dalam pelayanan. Ya. Di dalam konflik kita belajar mengampuni. Bapak Ibu, karakter itu tidak muncul tiba-tiba. Tetapi harus diolah setiap hari. Katakan sama-sama yuk, karakter tidak muncul tiba-tiba. Tapi diolah setiap hari. Artinya ada progres. Ada kemajuan. Ya. Kalau dulu kita gampang tersinggung, sekarang kita tidak mudah tersinggung. Yang berikutnya, setelah kita siapkan bahan, kita siapkan bumbu-bumbunya, lalu masuk dalam pengolahan. Ujian dan pembentukan. Resep kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, masakan itu, bahan utama itu dengan bumbu-bumbunya harus diuji. Harus diolah, harus dipanaskan. Saya malah menggambarkan dengan bagaimana semua itu dimasukkan dalam sebuah panci lalu dipanaskan. Kalau nggak dipanaskan nggak jadi itu masakannya, betul? Betul ya? Nah dipanaskan itu saya memahami sebagai satu proses dari Tuhan. Kita baca sama-sama yuk Roma 5 ayat ke-34. Di situ sudah saya cantumkan. 1, 2, 3. Bukan hanya itu saja, tetapi kita juga bermegah dalam segala penderitaan kita. Sebab kita tahu bahwa penderitaan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Proses ini juga sementara menguji, mengolah karakter Kristus yang sedang kita usahakan, kita bangun dalam kehidupan kita. Dipanaskan, panas, ujian. Saya beri kasih, bisa di shoot yang di bagian bawah, Bang Lasro. Iya, panas, ujian. Setiap tantangan dalam hidup adalah api yang menguji kita. Artinya apa? Menguji, membersihkan yang buruk. Ya, membersihkan yang buruk. Seperti emas ketika dia sedang dipanaskan, itu kan melunturkan kotoran-kotoran. Sehingga timbullah emas yang murni. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan mengizinkan ada ujian, tantangan dalam kehidupan kita, kita sedang dibersihkan oleh Tuhan. Apakah karakter tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati itu tetap ada pada kita. Bagaimana dengan penguasaan diri kita? Kita sedang diuji oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau setiap kita itu memahami dengan benar ya, bahwa ketika kita bertekun dalam penderitaan kita, dalam ujian kita ya, kita bertekun, maka itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan apa tahan uji? Ayat yang tadi kita baca, pengharapan. Artinya kita bisa melihat
bahwa Tuhan pasti menolong saya, bahwa pasti ada jalan keluar, bahwa saya ada pembelaan Tuhan. Sehingga kita tidak kalah. Amin. Tahan uji. Yang berikutnya, diproses. Gambarnya panci dipanaskan itu ya. Tuhan bekerja dalam diam, membentuk hati kita agar semakin serupa dengan Dia. Kemudian ujian itu kita nggak bisa pastikan sebentar atau lama. Seperti kita mengolah masakan. Oh kalau masak rendang daging itu nggak bisa hanya seperempat jam. Oh setengah jam ya, nggak bisa setengah jam. Minimal berapa lama Bu Desi? 1 jam katanya. Memasak dagingnya itu harus 1 jam. Oh kalau mengelola B2 kecap itu nggak bisa cepat. Harus dengan api yang besar, lalu api dikecilkan tapi jangan dimatikan. Supaya bumbunya meresap dalam dagingnya. Betul? Nah, tuh yang tukang masak bilang betul. Jadi memang tidak bisa kita minta buru-buru diproses oleh Tuhan. Enggak. Ada waktunya Tuhan. Biarlah kita bertekun saja. Dalam pembentukan, dalam masa pembentukan Tuhan. Tetap bertahan dalam proses. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Maka karakter Kristus akan lahir dalam kehidupan kita. Dari proses tersebut lahirlah karakter yang kuat, yang dewasa dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kita pun dapat dinikmati oleh Tuhan. Pak Gembala berkali-kali bilang kepada kita, milikilah, bangunlah hidup yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Maka kehidupan kita pun juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Ya. Alangkah indahnya kalau hidup kita bisa dinikmati menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Maka kehadiran kita akan dirindukan oleh orang-orang sekitar kita. Tetapi kalau kehidupan kita membawa polusi, membawa masalah, maka tidak ada orang yang mau dekat dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah kita memiliki bahan utama yang benar yaitu takut akan Tuhan. Dan kita bumbui dengan bumbu yang benar yaitu karakter Kristus melalui buah roh tersebut. Maka kemudian diproses, dimasak. Ya, bersama-sama dengan kasih Tuhan kita mampu menghadapi segala sesuatunya. Maka hasilnya adalah, slide berikutnya. Bang Lasro. Ya. Nah, jangan lapar ya lihat ini. Ya. Hasil akhirnya adalah hidup yang menjadi berkat. Katakan sama-sama, hidup yang menjadi berkat. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Ada yang tahu Matius berapa ini? Saya beri waktu 1, 2. Yang tahu angkat tangan berdiri lalu sebutkan. 3, 4, 5. Sayang sekali. Saya kasih waktu hitungan 5 loh. Untuk nyontek sebenarnya. Oh, Pak Alfreda udah angkat tangan ya? Ayo Matius berapa? Matius 5 ayat. Coba dicek Pak Gembala. Benar enggak Pak Gembala? Benar? Matius 5 ayat. Coba Pak Gembala cek dulu Pak Gembala sayang. Matius 5 ayat 16 betul Pak Gembala? Atau anaknya Pak Gembala deh, Bang Ides. Benar enggak Bang Ides? Betul? Oh haleluya, puji Tuhan. Bang Edo, Anda layak mendapatkan hadiah. Silakan Bang Edo ke depan menerima hadiah dari saya. 100.000 rupiah. Ini sudah komitmen saya sejak tadi pagi. Kalau ada yang bisa menjawab saya kasih hadiah 100.000 rupiah.
Oh haleluya. Ini hadiah. Oh puji Tuhan. Terima kasih Bang Edo sudah menjawab ya. Buat membeli bakso. Puji Tuhan. Haleluya. Makanya jangan lewatkan kesempatan Bapak Ibu ya. Besok saya ditunggu-tunggu khotbah lagi nih. Puji Tuhan ya. Gak apa-apa, itu menyenangkan hati kita semua. Ketika saya memberi, saya lebih disenangkan. Amin. Itu yang saya rasakan. Bukan hanya yang menerima yang disenangkan, tapi saya lebih disenangkan. Ya. Dan saya juga berdoa supaya setiap kita pun juga akan merasakan hal yang sama. Ya. Jadi hasil akhirnya hidup kita akan menjadi berkat. Hidup yang menjadi berkat. Hidup yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Kalau bahan utamanya kita gak salah pilih. Yaitu apa? Takut akan Tuhan. 4 poin tadi. Itu bahan utama kita gak boleh salah pilih. Jangan pilih yang kelihatannya takut akan Tuhan. Tapi ternyata palsu. Jangan pilih yang kelihatannya ayamnya seger nih. Tapi ternyata suntikan. Maka rasanya juga tidak enak. Ya. Lah telurnya kayaknya seger-seger. Ternyata telurnya plastik. Hasilnya tidak enak. Pastikan bahan utama kita itu benar. Yaitu takut akan Tuhan. Bumbu-bumbunya pun juga benar. Yaitu buah roh karakter Kristus. Dan ketika kita sedang mengolah semua itu, resep itu, Tuhan sedang mengolah kehidupan kita. Izinkan Tuhan mengolah kehidupan kita. Supaya kita menjadi dewasa. Supaya kita kelak layak menjadi mempelai Kristus. Saya cuma bilang Tuhan, kalau saya mau hidup benar, betul saya supaya Tuhan bisa menikmati saya. Betul supaya saya menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi goalnya supaya saya layak sebagai mempelai Kristus. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kali, didapatinya saya layak. Amin. Ya. Kita harus menjadi mempelai-mempelai Kristus yang layak di hadapan Tuhan. Tetap teguh di dalam proses. Ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Walaupun panas. Walaupun rasanya gak enak dalam ujian. Tetapi ingatlah kalau kita menyertakan Tuhan. Maka ada Tuhan yang senantiasa akan memberikan kemampuan bagi kita. Ada Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan hati kita. Slide yang terakhir. Ini slide-nya saya suka. Keluarga GBI. House of Worship Families bersama bertumbuh mencerminkan karakter Kristus menjadi berkat bagi dunia. Amin. Kita baca sama-sama yuk. Keluarga GBI House of Worship Families bersama bertumbuh mencerminkan karakter Kristus menjadi berkat bagi dunia. Melalui apa? Yang di bawahnya Bang Lasro. Ya, diperbesar yang di bagian bawah. Mengenal Kristus lebih dalam. Yang berikutnya, bertumbuh dalam iman dan karakter. Yang berikutnya, saling menguatkan dan janji. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjelekkan, bukan saling menghakimi. Haleluya. Yang berikutnya, menggunakan talenta untuk kemuliaannya. Amin. Anak-anak muda di tempat ini, kalian memiliki banyak kali talenta. Pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Oh, berarti hanya untuk di gereja dong Bu. Kita gak boleh kerja seni di luar dengan talenta kita. Kita gak boleh berkarir di luar. Boleh. Kami gak membatasi hal itu. Itu kehidupanmu. Engkau mencari pekerjaan itu untuk mendatangkan keuangan bagi hidupmu. Boleh. Tetapi di situ pun engkau harus mempermuliakan Tuhan. Amin. Pakai talenta, pakai kebisaan, ya, pakai ilmumu yang sudah Tuhan percayakan kepadamu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, menjadi berkat dan membawa dampak bagi sesama sampai ujung dunia. Amin. Puji Tuhan. Saya undang
pemain, imam musik, imam pemuji bersama-sama kita naikkan satu pujian. Bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Artinya kita hidup takut akan Tuhan. Kita hidup menuruti apa yang menjadi firman-Nya atau kehendak-Nya. Artinya kita mau dibangun seperti yang pemilik kehidupan kita ingini. Karakter kita harus kita bangun seperti karakter Kristus. Dan kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki supaya hidup kita menjadi berkat. Hidup yang adalah penyembahan. Hidup yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekelaman. Sekalipun di masa-masa ujian datang menghampiri kita. Kita percaya bahwa ada tangan kanan Tuhan yang memegang tangan kanan kita. Artinya apa? Kita dipeluk dari belakang oleh Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dan Dia yang menuntun kita langkah demi langkah. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Ya Allah. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidup kami, ku tahu hidup kami penyembahan kepada-Mu adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Biar hanya suara jemaat yang menyanyikan lagu ini tanpa iringan musik. Ku tahu hidupku. Resapi kata-kata ini. Pahami benar kalimat demi kalimat. Hidup yang menyembah Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan. Kemuliaan-Mu. Katakan dari hatimu. Hidupku. Kami berharga di mata-Mu. Di mata-Mu. Terima kasih. Itu sebab yang Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Ketika kami harus di dalam lembah kekelaman, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
persembahkan hidup kami, hidup yang berkenan di hadapan Engkau Bapa. Sehingga Engkau disukakan. Sehingga Engkau dapat menikmatinya ya Bapa. Dan banyak orang dapat menikmati hidup kami. Ketika kami memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau melawat kami. Terima kasih Engkau menegur kami. Terima kasih Engkau menguatkan kami. Engkau memulihkan kami Tuhan. Terima kasih buat pengajaran-Mu. Roh Kudus, Engkau yang hidup dan berkuasa atas kami. Terus berbicara menyempurnakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kami atas nama Gembala, segenap pengerja dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Petriana Triwulansari. Pada hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga Bu Gembala dimanapun Ibu Gembala berada. Puji Tuhan. Apakah ada di antara jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami? Boleh melambaikan tangan tetap di tempat saja. Yang baru pertama kali hadir? Ya. Puji Tuhan, jemaat-jemaat yang setia, amin, amin. Kita mau mengundang sanak saudara kita, teman-teman kita untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Baik, berikut adalah pengumuman sepekan ke depan. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti kegiatan kubu doa. Kita mau berdoa bersama-sama, menaikkan pujian, menaikkan doa kita bersama-sama, bersyafaat bersama-sama pada hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 4 sore di gereja ini. Sekali lagi, kubu doa atau rumah doa pada hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 4 sore di gereja ini. Mari bersama-sama kita menaikkan doa, bersyukur, memuji, menyembah nama Tuhan. Amin. Kemudian kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk hadir dalam ibadah khusus, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita akan kembali mengingat dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga setelah Ia bangkit pada hari Kamis 14 Mei 2026. Dan ibadah ini diadakan pada pukul 10 pagi, hanya 1 kali ibadah saja. Bagi para jemaat Tuhan yang datang ibadah siang seperti saat ini, dicatat bersama-sama pada hari Kamis kita akan mengingat dan merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 10 pagi. Dan kemudian kami juga mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk dapat menghadiri ibadah spesial, ibadah minggu depan, di mana kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-15. Puji Tuhan. Penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi gereja kita selama 15 tahun. Ibadah spesial ini diadakan pada hari minggu depan 17 Mei 2026. Dan diadakan juga sama 1 kali ibadah saja pada pukul 10 pagi. Dengan tema ketika hati terbuka Tuhan bekerja. Dengan ayat bacaan Wahyu 3 ayat 20. Sekali lagi ibadah minggu depan tanggal 17 Mei kita bersama-sama merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-15 pada hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 10 pagi 1 kali ibadah saja. Baik, bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur bagi pembangunan rumah Tuhan atau relokasi rumah Tuhan ke lantai LG AE21 dapat menyalurkan melalui BCA 740-253-1234 atas nama GBI House of Worship Families. Sebagai informasi tambahan, pembangunan masih berjalan sampai saat ini dan direncanakan selesai sekitar tanggal 20 Juni. Kita doakan bersama-sama dan kita juga dukung dalam doa, dukung dalam dana kita, dukung dalam usaha kita sebab kita menargetkan akan beribadah di tempat yang baru di LG AE21 tanggal 28 Juni. Ini menjadi doa kita bersama-sama.
Untuk mendukung pembangunan gereja, jemaat Tuhan dapat membeli barang-barang yang ada atau makanan-makanan yang ada di bazar di depan, atau juga membeli voucher undian seharga 10.000 per lembar dengan minimal pembelian 5 lembar. Jemaat Tuhan berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, antara lain TV 24 inci, panci listrik, kompor gas, mesin kopi, earphone Bluetooth, smartwatch, rice cooker, teko listrik, aneka panci, dan 1 buah pisau set. Voucher dapat dibeli di area depan setelah ibadah. Kemudian untuk persembahan umum atau persembahan khusus lainnya, jemaat Tuhan dapat memberi melalui scan QRIS yang nanti akan ditampilkan di depan, atau juga dengan memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan pada saat berjalan pulang nanti. Apakah ada dukungan tambahan? Tidak ada. Kalau begitu mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. kehidupan kita masing-masing, dan sebelum kita mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, saya akan mendoakan dari tempat ini dan Bapak Ibu bisa angkat tangan bagi setiap kita yang berulang tahun di 1 minggu ke belakang. Adakah? Oke. Coba. Ada lagi selain yang di kanan? Bu Elizabeth, tolong. Yuk kita sama-sama satukan hati untuk mendoakan kekasih-kekasih Tuhan yang berulang tahun. Bapak Surgawi, aku melepaskan berkat untuk biji matamu, kekasihmu yang berulang tahun di 1 minggu ke belakang. Aku percaya Engkau mempersiapkan mereka untuk boleh merasakan bahwa kebaikanmu sungguh nyata. Aku percaya kehidupan mereka ada di tangan-Mu. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka. Karena aku tahu mereka adalah pribadi-pribadi yang Engkau kasihi dan mengasihi Engkau
dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Mereka-mereka sebagai perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan. Terus Tuhan, bawa Tuhan. Mereka boleh benar-benar hidup dalam rencana-Mu. Berkati keluarganya, berkati suaminya, berkati anaknya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan angkat apa yang kita kembalikan kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Bapak Surgawi, aku mengangkat tangan. Mau mengembalikan apa yang akan kami kembalikan kepada Engkau. Karena betapa besar kasih-Mu. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Karena Tuhan Yesus, kami mengembalikan karena ucapan syukur kami. Berkati mereka Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga bendara gereja yang mengelola berkat ini bagi hormat kemuliaan-Mu. Sehingga benar-benar biarlah gereja ini tempat kaki-Mu berjejak. Keluar terus air kehidupan. Yang memberkati seluruh mall. Memberkati semua kami yang ada di tempat ini. Memberkati keluarga besar GB House of Worship Family. Memberkati daerah ini Tuhan. Sampai dengan 45 km ke seluruh penjuru mata angin. Engkau memberkati owner dari Mall Cibur Junction ini. Keluarga besar Bapak Muhtar Riyadi. Secara khusus Pak Henry Riyadi yang mengelola mall seluruh Indonesia. Berdoa juga untuk seluruh Board of Director dari Mall Cibur Junction ini. Dan juga seluruh staff manajemen dari Mall Cibur Junction ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari buka hatimu, arahkan wajahmu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau berlimpah-limpah dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memperbesar kapasitasmu, memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai engkau, melindungi engkau daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpamu. Dan Tuhan mengabulkan doamu. Engkau dibawa Tuhan masuk dalam kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Karenanya jadilah berkat di mana engkau ditempatkan Tuhan. Karena berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih persekutuan yang baik, manis dan sempurna. Dari Tuhan Roh Kudus turun ke atas mulai hari ini. Sampai Maranatha, datang menjemput kita kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita bersama katakan, amin. Terus berkati, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah Kamis pukul 10 pagi. Dan ibadah minggu depan pada pukul 10 pagi juga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.